Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, rekrut Asnawi Jeonnam Dragons rasakan dapat banyak keuntungan. Jelang laga perdana, Sintayong pastikan lini serang Timnas U20 Indonesia semakin kuat. Dua kunci sukses Indra Syafri di SEA Games 2023. Ambisi pemain termuda di skuad Timnas U20 Indonesia. Sultan Zaki merupakan pemain termuda di skuad Sintayong untuk Piala Asia U20 2023, di mana usianya masih 16 tahun. Mendapatkan panggilan dari Sintayong, Sultan Zaki mengaku bangga. Ia pun berharap bisa mendapatkan hasil terbaik. Lebih lanjut lagi, pemain berusia 16 tahun ini mengatakan harus beradaptasi dengan cepat agar bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 2023. Jelang laga perdana, Sintayong pastikan lini serang Timnas U20 Indonesia semakin kuat. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong memastikan bila lini serang timnya semakin kuat jelang menghadapi laga perdana Piala Asia U20 di Uzbekistan. Pernyataan pelatih asal Korea Selatan itu pun disampaikan tepat sebelum menghadapi laga perdana Piala Asia U20 2023. Sintayong memang mengaku terus berupaya untuk menyelesaikan masalah lini serang Timnas U20 Indonesia pasca gelaran uji coba melawan Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Kini Garuda Muda pun siap untuk mengarungi Piala Asia U20 2023. Bek Persija Jakarta dapat peran khusus dari Sintayong. Sintayong memastikan Muhammad Ferrari sebagai kapten Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan, di mana hal ini disampaikan Sintayong dalam sesi jumpa pers jelang laga perdana Timnas U20 Indonesia melawan Irak. Sebelumnya, Ferrari sendiri menjadi kapten sejak TC di Eropa, Piala AFF U19 2022, dan kualifikasi Piala Asia U20 2022. Muhammad Ferrari sejatinya nyaris gagal membela Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 ini. Pasalnya ia sempat tidak diizinkan klubnya Persija Jakarta bergabung pemusat latihan di Jakarta. Namun Macan Kemayoran akhirnya melepas bek berusia 19 tahun itu setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak. Muhammad Ferrari pun menjadi pemain terakhir yang merapat dalam pemusat latihan Timnas U20 Indonesia. Kongres FIFA jadi sarana PSSI jadi lawan tanding Timnas U20. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan Kongres FIFA di Rwanda pada 16 Maret mendatang akan menjadi sarana menjadi lawan tanding untuk Timnas Indonesia U20. Ini dilakukan PSSI untuk memaksimalkan persiapan Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Menurut Wakil Ketua 2 PSSI ini, agenda uji coba internasional merupakan program penting bagi Indonesia U20. Pertandingan internasional diyakini akan membuat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan makin matang. Karena itu untuk kedepannya dianggap penting menjadi lawan tanding dari negara-negara kuat Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Menurut Tisa, saat ini PSSI sedang berlari kencang menyusun program federasi. Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh dapat sorotan dari jurnalis Inggris. Dua wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh mendapatkan perhatian dari jurnalis olahraga Inggris Ben Bosak, di mana kedua pemain tersebut disebut memiliki bakat menarik. Hal itu seiring dengan kiprah abroad mereka. Pencapaian ini pun dinilai sebuah kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Bosak sendiri menyebut skuad Garuda saat ini merupakan tim yang sedang naik daun. Dia juga mengaku terkesan dengan penampilan Timnas Indonesia U20 selama pemusatan latihan atau TC di Spanyol November tahun lalu. Garuda Muda kali ini juga diunggulkan di Piala Asia U20 2023. Bosak pun menantikan penampilan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia kelompok umur yang digelar di Uzbekistan. Jelang laga perdana, pelatih Irak dan Sintayong keluhkan hal yang sama. Keluhan terkait lapangan latihan di Uzbekistan ternyata tidak hanya diutarakan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong. Pelatih Timnas Irak U20 Emad Mohamed nyatanya juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut laporan Kora, pelatih berusia 40 tahun itu mengimbau kepada para pemainnya untuk berhati-hati saat latihan. Hal itu dikarenakan kondisi lapangan yang dipakai tidak bagus. Dua kunci sukses Indra Syafri di SEA Games 2023. Timnas Indonesia U23 yang akan dipersiapkan untuk tampil di SEA Games 2023 akan melakukan training camp di Jakarta pada 1 hingga 16 Maret. Pengamal sepak bola tanah air Budi Kesit Handoyo mengatakan cara pemanggilan pemain yang dilakukan oleh tim kepelatihan di bawah komando Indra Syafri sudah tepat.
Ini dengan memanggil banyak pemain yang banyak dari Liga 2 atau dari kasta lainnya. Kesit menyebut hal itu bisa berdampak positif kepada pemain muda yang ada saat ini. Semua pemain muda yang berkualitas akan mendapatkan kesempatan membela merah putih serta bisa merasakan persaingan dalam pelatnas. Kesit juga sepakat dengan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23 di edisi SEA Games Kamboja ini. PSSI panggil kiper Persib ke pemusat latihan SEA Games 2023. PSSI memanggil satu orang penjaga gawang Persib Bandung untuk mengikuti pemusat latihan di Jakarta. Para pemain yang dipanggil akan dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja. Atlas Satrio Ashar akan menjalani TC di Jakarta pada 1 hingga 16 Maret 2023 mendatang. Pemanggilan Satrio Ashar sendiri disampaikan oleh PSSI kepada Persib Bandung melalui surat resmi. Satrio Ashar sendiri merupakan kiper Persib Bandung yang dipinjamkan kepada tim satelit Bandung United. Elkan Bagot dan Pratama Arhan diupayakan perkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri memastikan akan memanggil pemain-pemain yang gagal memperkuat skuad Piala Dunia U20 2021. Termasuk Pratama Arhan dan Elkan Bagot, dua pemain abroad Indonesia. Pemain itu akan disiapkan untuk SEA Games 2023 di Kamboja nanti. Indra Syafri pun mengatakan memang memprioritaskan pemain-pemain yang batal tampil pada Piala Dunia U20 akibat penundaan itu. Oleh karena itu, dia sudah meminta gambaran kualitas yang dimiliki oleh beberapa pemain. Demi karir cemerlang, Asnawi Mangkualam tak permasalahkan besaran gaji. Setelah kurang lebih 3 tahun berada di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam mengakui bahwa dirinya mendapatkan upah yang lebih kecil. Di mana pemain timnas Indonesia Asnawi itu tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang ia mau mencari tantangan di luar negeri. Asnawi pun mengatakan bahwa kesempatan main di Korea Selatan sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, dirinya pun tak masalah dapat gaji lebih kecil karena main di Korea adalah kesempatan emas. Sebelum memutuskan hijrah ke Korea, Asnawi sendiri lebih dulu berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk keluarganya. Setelah itu, Asnawi pun berhasil memantapkan niatnya untuk bersaing di Indonesia demi sebuah pengalaman berharga. Rekrut Asnawi Jeonnam Dragons rasakan dapat banyak keuntungan. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengaku siap main di posisi manapun di Jeonnam Dragons. Kemampuannya yang versatile menjadi modal besar Asnawi sebagai pemain andalan di Jeonnam. Sebagai pemain, dia siap menerima instruksi dari pelatih menempati posisi manapun. Pasalnya saat masih berseragam Ulsan Greeners, Asnawi juga beberapa kali dipercaya tampil sebagai winger. Bersama Ulsan, Asnawi sendiri telah 18 kali dipercaya berposisi sebagai gelandang kanan dan hasilnya menakjubkan. Pemain berusia 23 tahun itu mampu menyumbang 2 assist. Catatan tersebut pun menunjukkan kepiawaian Asnawi sebagai pesepak bola profesional. Ini menjadi keuntungan bagi Jeonnam Dragons untuk memanfaatkan jasa pemain timnas Indonesia tersebut.